Kebanyakan dari kita mungkin udah pernah ngikutin tes MBTI, entah itu untuk mengenal diri, menemukan jurusan kuliah yang cocok, melamar kerja, atau sekedar pengen kelihatan keren dengan nunjukin tipe kepribadian di bio Instagram. Dalam 1 dekade terakhir, tes MBTI ini semakin populer, bahkan udah merambah ke dunia kerja. Dari yang tadinya cuma jadi bahan obrolan tongkrongan, sekarang udah bisa nentuin nasib seseorang. Tapi kalau boleh jujur, kebanyakan tes kepribadian kayak gini tuh cuma omong kosong doang. Para ilmuwan menganggap kalau MBTI ini adalah ilmu cocoklogi, alias pseudoscience. Dan lebih gilanya lagi, kalau kita pelajarin sejarahnya, ternyata tes ini dibuat oleh seorang ibu dan anak yang lagi bingung tentang sifat mantunya. Tapi sebelum itu, dan biar kita nggak salah kaprah, mari kita kenalan dulu dengan apa itu MBTI. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah tes kepribadian yang didesain untuk mengidentifikasi tipe kepribadian, kekuatan dan kelemahan, termasuk apa yang kita suka dan nggak suka secara umum sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ketika kamu mengambil tes MBTI, pertama-tama kamu akan disuruh mengerjakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum terkait apa yang biasa kamu lakukan dan gimana cara kamu berpikir atau memandang suatu masalah. Kemudian dari hasil tes ini diperoleh 4 rangkaian huruf yang mewakili kepribadian kita, misalnya INTJ, ENFP, atau lain sebagainya. MBTI mengelompokkan sifat seseorang ke dalam 4 bidang, dan jika ditotal ada 16 tipe kepribadian yang terdiri dari 4 kombinasi kategori tersebut. Hasil tes MBTI ini bukan untuk mengukur seberapa pinternya kita, tapi lebih ke untuk mengetahui preferensi atau kenyamanan seseorang ketika berhadapan dengan suatu masalah. Perlu diketahui bahwa MBTI ini nggak sesaintifik yang kita kira. Banyak psikolog modern mengkritik kredibilitas dari tes kepribadian ini. Salah satu kritik terbesarnya menyoroti latar belakang pembuatannya yang salah. Cerita ini dimulai pada tahun 1917 dari seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Amerika bernama Catherine Cook Briggs. Pada waktu itu dia heran sama menantu yang pengen nikahin anaknya bernama Isabel Briggs Myers. Dia heran karena menantunya ini punya temperamen atau kepribadian yang unik dan beda banget sama seluruh anggota keluarganya yang lain. Saking penasarannya, Catherine mulai suka ngulik dan baca banyak buku hanya untuk mencari tahu perbedaan karakteristik ini. Titik baliknya terjadi pada tahun 1923. Catherine yang dibantu Isabel menemukan buku Carl Jung yang berjudul Psychological Types. Mereka ngerasa teori yang ada di buku ini sesuai banget sama pemikiran mereka, tapi ini versi yang jauh lebih rapinya. Buku inilah yang kemudian mereka gunakan sebagai dasar dari pemikiran yang mereka kembangkan. Tapi di tengah perjalanan, mereka ngerasa kalau buku Carl Jung ini sangat rumit dan sulit dipahami oleh banyak orang. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk menyederhanakannya biar semua orang bisa mengerti. Namun yang perlu kamu tahu, baik Catherine maupun Isabel, dua-duanya bukan seorang psikolog. Mereka nggak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang psikologi. Semuanya hasil belajar otodidak doang. Cara mereka mengembangkan teori ini adalah dengan mengamati kehidupan manusia sehari-hari. Mereka menyebutnya sebagai type watching atau memperhatikan kepribadian orang. Selama kurang lebih 20 tahun, mereka terus ngulik dan bikin kuesioner yang menjadi cikal bakal dari MBTI. Sayangnya, dalam proses penyederhanaan ini, ada beberapa hal penting yang melenceng. Sebagai contoh, dalam teori aslinya, sifat kayak introvert dan extrovert itu merupakan spektrum yang dinamis. Artinya, setiap orang bisa punya keduanya atau proporsi sifatnya bisa seimbang. Tapi Catherine dan Isabel malah mengotak-ngotakannya. Kalau kamu introvert, maka udah pasti bukan ekstrovert. Intinya nggak boleh setengah-setengah. Bahkan, mereka juga nambahin satu kategori baru yang sebenarnya nggak ada di teori aslinya, yaitu judging dan perceiving atau huruf J dan P dalam MBTI. Nah, latar belakang inilah yang nantinya jadi bahan kritik dari para psikolog modern. Belakangan ini, kekurangan MBTI semakin terekspos. Bahkan sudah dijadiin film dokumenter. Dalam film Persona yang tayang di HBO Max, banyak korban yang menceritakan pengalaman pahitnya akibat diskriminasi dari tes kepribadian ini. Salah satunya adalah orang ini. Dia bersaksi bahwa dia ditolak saat melamar kerja di swalayan hanya karena hasil tes kepribadiannya dianggap nggak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, di mana hasil tesnya menyatakan bahwa dia merupakan orang yang cenderung mengabaikan pelanggan. Padahal, dia sudah berpengalaman di jenis pekerjaan tersebut dan dia juga sadar terkait pemisahan antara tugas pribadi dengan pekerjaan. Walaupun begitu, dia tetap nggak mendapatkan kesempatan itu.
Di dunia akademik, MBTI itu dianggap sebagai ilmu semu. Kalau kamu kuliah di jurusan psikologi, kecil kemungkinannya kamu akan belajar tentang MBTI. Kenapa? Pertama, cara pembuatan awalnya sudah bermasalah. Akar dari semua masalah ini sebenarnya udah ada dari dasarnya, yaitu pendekatannya yang biner alias hitam atau putih. Padahal penelitian terbaru udah ngebuktiin kalau sifat manusia itu dinamis. Kebanyakan orang itu nggak 100% ekstrovert atau 100% introvert, tapi ada di tengah-tengahnya yang disebut ambivert. Nah, buat kamu yang pengen tahu terkait masalah introvert ini, kita udah buatin video lengkapnya di literasi introvert dalam 20 menit. Pendekatan hitam putih ini tuh bikin masalah besar. Bayangin jika kamu ingin mengukur skala introvert dari 1 sampai 100 dengan garis pemisah di angka 50. Orang yang skornya 49 bakal dicap sebagai introvert, sementara yang skornya 51 akan dicap ekstrovert. Padahal di dunia nyata, perbedaan 2% itu hampir nggak ada artinya. Tapi kenapa labelnya bisa beda sejauh itu? Kedua, tidak lulus standar tes psikologi. Standar dasar tes psikologi itu ada 2, yaitu harus reliable dan valid. Sayangnya, MBTI gagal di keduanya. Reliable itu artinya konsisten. Tes yang baik harusnya memberikan hasil yang sama walaupun diulang-ulang. Nah, MBTI gagal di sini. Ada satu studi yang nunjukin kalau hampir 50% orang yang mengambil tes MBTI untuk kedua kalinya, hanya dalam jarak 5 minggu, mereka bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Bayangin, sekarang hasil tesmu INFP. Terus bulan depan pas kamu ikut tes lagi, hasilnya berubah jadi ENTJ hanya karena perasaanmu lagi happy. Kalau hasilnya bisa berubah segampang itu hanya karena mood atau situasi, gimana ini bisa digunakan buat nentuin karir atau pengembangan diri jangka panjang? Ini ibaratnya kamu pakai timbangan berat badan yang angkanya beda-beda setiap kali kamu naik. Ketiga, terlalu subjektif. Hampir semua tes kepribadian itu sifatnya self-reported. Artinya, hasilnya murni berdasarkan jawaban yang kita kasih tentang diri sendiri. Disinilah letak masalahnya, karena gampang banget buat bohong. Ditambah, menilai diri sendiri secara objektif itu susah banget. Apalagi jika tes ini dilakukan untuk tes masuk universitas atau melamar pekerjaan. Contohnya, tes akhlak buat masuk BUMN. Di sana dijelasin kalau akhlak itu digunakan untuk mengukur poin-poin yang sesuai dengan nilai perusahaan. Namun sayangnya, tes jenis ini gampang banget buat diakalin karena kita cukup pilih jawaban yang rasanya diinginkan oleh pemberi kerja. Keempat, konflik kepentingan. Sebagian besar riset yang mendukung keakuratan MBTI itu diterbitkan oleh Center for Applications of Psychological Type dan Journal of Psychological Type, di mana kedua lembaga ini dimiliki oleh The Myers-Briggs Foundation itu sendiri. Ini artinya sama aja kayak produsen minuman bersoda yang mendanai riset buat ngebuktiin kalau produk mereka itu menyehatkan. Melihat semua bukti ini, nggak heran kalau banyak psikolog yang menganggap kalau MBTI itu memang ilmu cocok logi. Meskipun udah dikritik habis-habisan, bahkan sampai dibuatin film dokumenter, ternyata MBTI tetap eksis dan makin populer. Bahkan sampai saat ini, MBTI masih merupakan salah satu tes paling populer di kalangan organisasi dan perusahaan untuk menyeleksi dan menentukan posisi karyawannya. Tujuannya sih baik, yaitu pengen tahu kepribadian calon karyawan dan nyocokin sama budaya perusahaan atau tuntutan kerja. Misalnya HR yang nyari tipe orang ekstrovert untuk posisi sales, atau orang yang bertipe judging buat kerjaan yang butuh perencanaan detail. Tapi, menggunakan MBTI buat keputusan rekrutmen itu sangat berisiko dan nggak disaranin sama para ahli. Bahkan The Myers-Briggs Company sebagai penerbit resminya sendiri juga bilang, kalau menggunakan tes ini buat nyeleksi karyawan itu sebenarnya nggak etis. Alasannya udah jelas, karena kemampuan MBTI untuk memprediksi kesuksesan kerja seseorang itu lemah banget. Kalau perusahaan terlalu ngandelin MBTI, mereka bisa kehilangan talenta hebat yang kebetulan tipenya nggak cocok sama perusahaan. Walaupun udah dianggap salah, MBTI ini tetap bisa viral. MBTI bisa sepopuler kayak sekarang karena menawarkan cara yang sederhana dan mudah dipahami untuk menggambarkan keberagaman sifat seseorang. Dengan membagi orang ke dalam 16 tipe yang mudah diingat, banyak orang jadi merasa kalau konsep ini bisa membantu mereka untuk memahami diri sendiri. Di zaman media sosial kayak sekarang, menulis kata INTJ atau ENTP di bio Instagram tuh adalah cara singkat buat ngenalin siapa diri kita ke dunia. Sekarang, MBTI juga udah ada di mana-mana, di bio sosmed, di obrolan tongkrongan, di kantor, bahkan jadi bahan buat nyari jodoh di dating apps. Jadi apakah MBTI itu sepenuhnya buruk? Jawabannya enggak juga. Nggak ada salahnya jika kita menggunakan MBTI hanya untuk bersenang-senang atau sebagai pemicu agar kita bisa merefleksi diri.
Masalahnya baru muncul ketika kita menelannya mentah-mentah dan menjadikan label 4 huruf ini sebagai identitas yang nggak bisa diubah. Kalau kita terlalu percaya sama hasil tesnya, bisa-bisa kita ngebatasin potensi diri sendiri. Orang yang hasilnya introvert mungkin akan nolak kesempatan untuk public speaking hanya karena ngerasa kalau itu bukan dirinya. Padahal skill komunikasi itu kan bisa dipelajari. Masalah besar lainnya juga muncul ketika tes-tes kayak gini dipakai oleh institusi untuk mengambil keputusan penting. Misalnya, sekolah menggunakannya untuk mengarahkan siswa harus mengambil jurusan tertentu, atau perusahaan yang menggunakannya untuk memutuskan siapa yang harus direkrut dan ditempatkan di posisi mana. Padahal faktanya, hasil tes kepribadian kayak gini nggak bisa memprediksi performa seseorang. Bahaya terbesar dari tes MBTI ini bukan pada tesnya, melainkan lebih ke cara kita memakainya. Nah, kunci biar bisa manfaatin tes ini adalah dengan tahu batasnya, tahu kapan boleh dipakai, dan tahu kapan harus dihindari. Pada akhirnya, manusia itu jauh lebih kompleks, dinamis, dan berwarna daripada yang bisa ditangkap oleh 4 huruf aja. Daripada hanya terpaku pada hasil tes, lebih baik kita fokus untuk mengenali diri lewat pengalaman nyata. Misalnya dengan berinteraksi dengan orang lain atau mencoba hal-hal baru. Karena disitulah jati diri kita yang sebenarnya bisa terbentuk. Ingat, kepribadian kita itu bukan takdir. Kepribadian kita terbentuk dari cerita apa yang kita tulis setiap hari. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.